Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sandrina Humaira, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Rekan-rekan sekalian, berbicara mengenai bencana, ketika bencana terjadi, masyarakat tidak menanyakan siapa yang membuat kebijakan. Namun, mereka bertanya siapa yang akan menolong kami. Dan seringkali orang pertama yang hadir adalah perawat. Perawat yang memeriksa tanda-tanda vital di tengah keterbatasan, memberikan pertolongan pertama ketika listrik padam, menenangkan anak kecil yang tengah menangis, kemudian memastikan lansia agar tetap mendapatkan pengobatan, dan bahkan mendampingi keluarga yang telah kehilangan orang tercinta. Namun, ketika sirine berhenti dan ruang rapat mulai dipenuhi oleh para pengambil keputusan, muncul sebuah pertanyaan yang jarang kita renungkan. Mengapa mereka yang paling memahami kebutuhan korban itu justru seringkali tidak diikutkan dalam menentukan arah kebijakan? Rekan-rekan sekalian, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, termasuk salah satu negara yang memiliki risiko bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, dan bahkan tanah longsor sekarang masih menjadi ancaman yang terus berulang. Selama bertahun-tahun kita telah memperkuat kapasitas tanggap darurat. Namun keberhasilan manajemen bencana tidak hanya ditentukan oleh cepatnya respon, melainkan juga ditentukan oleh kualitas kebijakan yang disusun sebelum bencana terjadi. Maka disinilah peran strategis perawat yang harus kita perjuangkan. Perawat bukan hanya sekedar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Perawat adalah profesi yang mendampingi masyarakat mulai dari fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi. Nah, pengalaman inilah yang akan memberikan informasi yang sangat berharga, mulai dari kebutuhan kelompok rentan, efektivitas sistem rujukan, kemudian kendala pelayanan kesehatan, hingga kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, sayangnya pengalaman ini seringkali berhenti pelayanan laporan saja dan tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan. Padahal kebijakan yang baik lahir dari bukti, bukan dari asumsi. Oleh karena itu, saya mengajukan 3 langkah strategis. Pertama, melibatkan perawat secara aktif dalam tim penyusunan manajemen bencana di setiap tingkat pelayanan kesehatan. Saya rasa rumah sakit perlu melibatkan perawat dalam tim penyusun kesiapsiagaan bencana, kemudian pemerintah daerah memberikan ruang bagi organisasi profesi keperawatan untuk menyusun rencana kontingensi. Lalu di tingkat nasional, perspektif keperawatan harus menjadi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memperkuat kompetensi kepemimpinan dan analisis kebijakan bagi perawat. Di masa depan, perawat tidak cukup memiliki kemampuan klinis, tapi mereka harus mampu membaca data, analisis risiko, dan bahkan mengadvokasi kebijakan untuk masyarakat. Kemudian, keputusan yang tepat lahir dari perpaduan antara ilmu pengetahuan dan pengalaman lapangan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan transformasi digital untuk menghasilkan kebijakan yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Nah, data keperawatan mengenai kondisi korban, penyakit pasca bencana, kebutuhan kelompok rentan, dan bahkan ketersediaan sumber daya itu harus terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional. Baik, rekan-rekan sekalian, resiliensi bukan hanya sekedar kemampuan dalam bertahan setelah bencana. Resiliensi adalah sebuah kemampuan atau keberanian dalam membangun sistem untuk melindungi masyarakat ketika bencana berikutnya terjadi. Nah, sistem yang strategis tersebut hanya dapat dibangun ketika suatu keputusan mempertimbangkan suara mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Suara itu adalah perawat. Di sini saya tidak meminta agar perawat diberikan keistimewaan. Saya hanya mengajak kita semua untuk memberikan ruang kepada profesi yang memiliki pengalaman nyata dalam memahami kebutuhan masyarakat. Karena ketika perawat berada di meja kebijakan, yang lahir bukan hanya regulasi yang lebih baik, melainkan kebijakan lebih manusiawi, inklusif, berbasis data, kemudian lebih mampu menyelamatkan kehidupan. Karena dari garis depan, perawat telah melihat kenyataan. Dan kini perawat harus ikut dalam menentukan kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.